Halo teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu perubahan basis, koordinat vektor, dan transformasi matriks. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Oktaviani Stompul. Kenalkan, nama saya Angel Flores. Nama saya Gabriel Teginting. Saya akan menjelaskan tentang perubahan basis. Jika B dan B aksen adalah basis untuk ruang vektor V dan V1 dalam V, maka akan dicari hubungan vektor B dengan vektor B aksen. Misalkan B-nya itu U1, U2 dan B aksennya U1, U2 yang merupakan basis ruang vektor yang berdimensi 2. Misalkan U1B aksen sama dengan AB, U2B aksen sama dengan CD, dan VB sama dengan K1, K2 yang dibuat dalam matriks, maka U1 sama dengan A dikali U1 ditambah B dikali U2, kemudian U2 C dikali U1 ditambah D dikali U2, kemudian V1 sama dengan K1 dikali U1 ditambah K2 dikali U2. Kemudian disubstitusikan nilai U1 dan U2 nya ke dalam persamaan V1, yaitu dalam persamaan K1 dikali U1 ditambah K2 dikali U2, sehingga didapat V1 nya sama dengan K1 dikalikan dengan persamaan U1, yaitu A dikali U1 ditambah B U2, kemudian K2 dikalikan dengan persamaan U2, yaitu C U1 ditambah D U2, maka hasilnya itu K1A ditambah K1C dalam kurung, kemudian dikalikan dengan U1, kemudian ditambahkan dengan K1B ditambah K2D, kemudian dikalikan dengan U2. Maka hasil dari matriks VB sama dengan K1A, K2B, K1C, K2D sama dengan AB, CD, kemudian dikalikan dengan matriks K1 dan K2. Kemudian matriks K1 dan K2 itu merupakan dari vektor B, maka AB, CD itu dikalikan dengan vektor B, maka vektor B sama dengan P dikali vektor B aksen. P adalah A, B, C, D adalah matriks yang kolom-kolomnya diambil dari vektor koordinat U1 dan U2 terhadap basis B. Umumnya jika B sama dengan U1, U2, sampai dengan UN, dan B aksen sama dengan U1, U2 sampai dengan UN, adalah basis untuk ruang vektor V yang berdimensi ke N dengan vektor dalam V. Maka hubungan antara vektor B dengan P dikali vektor B aksen, di mana P sama dengan U1B, U2B, sampai dengan UNB, adalah matriks yang kolom-kolomnya diambil dari matriks koordinat dari U1, U2 sampai dengan UN terhadap basis B. Matriks P itu disebut matriks transisi dari B ke B aksen. Kemudian contoh, jika B-nya sama dengan U1, U2 dan B aksen sama dengan U1, U2 adalah basis untuk R kuadrat, maka U1-nya itu sama dengan 1,0, U2-nya 0,1, U1-nya 1,1 dan U2-nya itu 2,1. Carilah matriks transisi dari B ke B aksen. Tentukan vektor B jika vektor B sama dengan 7, 2. Saya jawab, U1 sama dengan C1 dikali U aksen 1 ditambah C2 dikali U aksen 2, di mana U1 nya itu 1, 0 sama dengan K1 dikali 1, 1 ditambah K2 yaitu dikali 2, 1, kemudian C1 ditambah 2C2 sama dengan 1, C1 tambah C2 sama dengan 0, sehingga dari persamaan tersebut didapat C1 sama dengan min 1 dan C2 sama dengan 1. Kemudian U2 sama dengan K1 dikali U1 ditambah K2 dikali U2, di mana K1 ditambah 2K2 sama dengan 0, K1 tambah K2
sama dengan 1, sehingga dari persamaan tersebut didapat K1 sama dengan 2 dan K2 sama dengan min 1. P1 sama dengan P sama dengan C1, C2, K1, K2, di mana nilai-nilainya itu dimasukkan menjadi P sama dengan min 1, 1, 2, min 1 adalah matriks transisi dari B ke B aksen. Kemudian vektor B aksen sama dengan P dikali vektor B, karena vektor B sama dengan 7,2, sehingga vektor sama dengan 7U1 ditambah 2U2, sehingga dimasukkan nilai dari U1 dan nilai U2, maka vektor sama dengan 7 dikali 1, 0 ditambah 2 dikali 0, 1, sehingga vektor B hasilnya yaitu 7, 2. Jadi vektor B aksen sama dengan min 1, 1, 2, min 1 dikali dengan 72, hasilnya min 3, dan 5. Saya akan menjelaskan tentang teorema 4.2, di mana isi teoremanya itu jika P adalah matriks transisi dari B ke B aksen, maka yang pertama P mempunyai inverse, yang kedua P inverse adalah matriks transisi dari B ke B aksen. Dengan bukti, misalkan Q matriks transisi dari B ke B aksen, maka B-nya sama dengan U1, U2 sampai dengan ke UN, dan QP-nya sama dengan C11, C12, C1N, C21, C22, C2N sampai seterusnya untuk setiap vektor X dalam V berlaku sama dengan XB sama dengan PXB, XB sama dengan P dikali XB, sehingga XB sama dengan QP dikali XB. Jika X sama dengan U1, maka U1B-nya itu sama dengan 1, 0 sampai 0. Sehingga diperoleh 1, 0 sampai dengan 0 sama dengan C11, C21 sampai dengan CN1, kemudian C12, C22 sampai dengan CN2, kemudian C1N, C2N sampai dengan CMN. Selanjutnya 1, 0 sampai dengan 0 itu sama dengan C11, C21 sampai dengan CN1. Jika X sama dengan U2, U3 sampai dengan UN, maka dengan cara yang sama akan didapat pula, yaitu 1, 0 sampai dengan 0 sama dengan C11, C21 sampai dengan CM1, kemudian 0, 0 sampai dengan 1 sama dengan C1N, C2N sampai dengan CM1, sehingga dapat diketahui C11 sama dengan 1, C21 sama dengan 0, sampai dengan CNN sama dengan 1. Jadi QP sama dengan 1 atau Q sama dengan P inverse. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teorema 4.3. Dikatakan jika P adalah matriks transisi dari suatu basis ortogonal ke basis ortonormal yang lain untuk sebuah ruang inner produk, maka P inverse sama dengan P transpose. Contohnya, misalkan B itu sama dengan U1, U2 adalah basis ortonormal untuk ruang produk yang berdimensi 2. U1 sama dengan A dikali U1 ditambah B dikali U2, kemudian U1 sama dengan C dikali U1 tambah D dikali U2, sehingga U1, U2 sama dengan A kuadrat dikali U1, 2 ditambah 2AB dikali U1, 2 ditambah B kuadrat dikali U1, 2, sehingga A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya U2, U2 sama dengan C2 dikali U2, 2 tambah 2CD dikali U2, U2 ditambah D2 dikali U2, U2, sehingga C kuadrat tambah D kuadrat sama dengan 1. U1, U2 sama dengan AC dikali U1, U2 ditambah AD dikali U1 tambah U2 ditambah BC dikali U2, U2 dan BD dikali U2, U2, sehingga AC tambah BD sama dengan 1. Karena P adalah ABCD, maka P transposnya ABCD, sehingga P transpos dikali P sama dengan ABCD dikali ABCD sama dengan 1, 0, 0, 1, sehingga P transpos dikali P
sama dengan 1, sehingga P transpose sama dengan P inverse. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi 4.2, di mana dikatakan bahwa sebuah matriks bujur sangkar A yang bersifat A inverse sama dengan A pangkat 1, yang dimana disebut matriks ortogonal. Selanjutnya ada teorema 4.4 yang berikut ekuivalen satu sama lain, yaitu yang pertama A ortogonal, B vektor-vektor dari baris A membentuk sebuah himpunan ortogonal di dalam R pangkat n dengan Euclidean inner product. Yang ketiga, vektor-vektor kolom dari A membentuk sebuah himpunan ortonormal di dalam R pangkat n dengan Euclidean inner product. Dengan contoh, matriks A sama dengan 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2, 1 per akar 2, 0, min 1 per akar 2, 0, 1, 0. Selanjutnya yang B, Vs sama dengan min 1,3,2, V sama dengan min 1 dikali 1,2,1 ditambah 3 dikali 2,9,0 ditambah 2 dikali 3,3,4. V sama dengan min 1, min 2, min 1 ditambah 6,27,0 ditambah 6,6,8. V sama dengan min 1 ditambah 6 ditambah 6, min 2 ditambah 27 ditambah 6, min 1 ditambah 0 ditambah 8. V sama dengan 11,31,7. Selanjutnya contoh definisi 4.1. S sama dengan V1, V2 sampai Vn adalah basis untuk R kubik. V1 sama dengan 1,2,1, V2 sama dengan 2,9,0 dan V3 sama dengan 3,4. A. Carilah vektor koordinat dan matriks koordinat V sama dengan 5,-1,9 terhadap S. B. Carilah vektor V dan R kubik yang vektor koordinatnya terhadap S adalah V sama dengan min 1,3,2. Penyelesaiannya V sama dengan C1 V1 ditambah C2 V2 ditambah C3 V3. Masukkan nilai V-nya 5,-1,9 sama dengan C1 dikali 1,2,1 ditambah C2 dikali 2,9,0 ditambah C3 dikali 3,3,4. 5,-1,9 sama dengan C1 ditambah 2C2 ditambah 4C3, 2C1 ditambah 9C2 ditambah 3C2, C1 ditambah 0C2 ditambah 4C3. 5 sama dengan C1 ditambah 2C2 ditambah 4C3. Min 1 sama dengan 2C1 ditambah 9C2 ditambah 3C1. 9 sama dengan C1 ditambah 0C2 ditambah 3C3. Maka dapat nilai C1 sama dengan 1, C2 sama dengan min 1, dan C3 sama dengan 2. Maka kita dapat nilai V3 sama dengan 1, min 1, 2. Selanjutnya yang B, Vs sama dengan min 1,3,2, V sama dengan min 1 dikali 1,2,1 ditambah 3 dikali 2,9,0 ditambah 2 dikali 3,3,4. V sama dengan min 1, min 2, min 1 ditambah 6,27,0 ditambah 6,6,8. V sama dengan min 1 ditambah 6 ditambah 6, min 2 ditambah 27 ditambah 6, min 1 ditambah 0 ditambah 8. V sama dengan 11,31,7. Selanjutnya contoh 4.2. S sama dengan I, J, K adalah basis standar untuk R pangkat 3.
Carilah vektor koordinat dan matriks koordinat dari V sama dengan A, B, C. Penyelesaian S sama dengan I, J, K adalah basis standar koordinat R pangkat 3. Maka I sama dengan 1,0,0, J sama dengan 0,1,0, dan K sama dengan 0,0,1. V sama dengan A, B, C sama dengan A dikali 1,0,0 tambah B dikali 0,1,0 ditambah C dikali 0,0,1. Lalu V sama dengan AI tambah BJ tambah CK. Jadi VS sama dengan A, B, C. VS sama dengan A, B, C. Selanjutnya contoh 4.3. S sama dengan V1, V2, V3 adalah basis ortogonal untuk ruang inner produk V. Jika U dalam V, carilah vektor koordinat dan matriks koordinat dari U. Penyelesaian, karena S sama dengan V1, V2, V3 adalah basis ortogonal untuk ruang inner produk V, maka vektor U dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari V1, V2, V3, yaitu U S sama dengan U, V1 dikali V1 ditambah U, V2 dikali V2 ditambah titik-titik tambah U, Vn dikali Vn. Jadi US sama dengan U, V1, U, V2 sampai U, Vn. Lalu matriks koordinatnya adalah US sama dengan U, V1, U, V2 sampai titik-titik U, Vn. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke topik yang ketiga. Nah, pada topik yang ketiga ini kita akan membahas tentang transformasi matriks. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai transformasi linier. Jadi teman-teman, transformasi linier itu merupakan bentuk pemetaan dari satu vektor ke vektor lainnya. Jadi teman-teman, transformasi matriks itu merupakan transformasi linier yang di dalamnya itu terdapat perkalian oleh sebuah matriks, di mana matriksnya itu adalah matriks M kali N yang tetap. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke definisi 5.1. Jika F memetakan V ke W adalah suatu fungsi dari ruang vektor V ke ruang vektor W, maka F dinamakan transformasi linier jika yang pertama, fungsi vektor U ditambah vektor V sama dengan fungsi vektor U ditambah fungsi vektor V untuk semua vektor U dan vektor V berada di ruang V. Dan yang kedua yaitu fungsi K dikali vektor U sama dengan K dikali dengan fungsi vektor U untuk semua vektor U berada di ruang V. Dan K adalah skalar. Pada slide kami telah menyajikan sebuah contoh untuk mendukung definisi 5.1. Nah, pada contohnya yaitu misalkan F memetakan R2 ke dalam R3 adalah fungsi yang didefinisikan dengan fungsi X, Y sama dengan X, X tambah Y, X kurang Y. Nah, di sini kita diminta untuk membuktikan F adalah transformasi linier. Nah, untuk membuktikannya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita memisalkan U itu adalah X1, Y1 dan V itu memiliki elemen X2, Y2 dan K itu merupakan skalar. Maka kita akan membuktikan dengan kedua poin pada definisi 5.1. Yang pertama yaitu poin pertama. Fungsi vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor U ditambah vektor V untuk semua vektor U dan vektor V itu berada di ruang V. Nah teman-teman, tadi kita telah memisalkan bahwa vektor U itu memiliki elemen X1, Y1 dan vektor V itu X2, Y2. Nah, dari pemisalan tadi kita akan menjumlahkan elemen fungsi vektor U dengan elemen vektor V.
Nah, sehingga diperoleh hasilnya X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2. Nah, dari penjumlahan tadi, kita akan mendefinisikan hasil penjumlahan tersebut ke dalam fungsi yang telah terdefinisikan, yaitu fungsi X, Y, yaitu X, X1, X tambah Y, X kurang Y. Nah, kita masukkanlah, kita substitusikan X1 ditambah X2, X1 ditambah X2 ditambah Y1 ditambah Y2, X1 ditambah X2 dikurang Y1 ditambah Y2. Nah, kemudian diperoleh hasil X1, X1 tambah Y1, X1 dikurang Y1 ditambah X2, X2 ditambah Y2, X2 dikurang Y2. Sehingga terbukti bahwa fungsi vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor U ditambah vektor V, di mana untuk semua vektor U dan vektor V itu berada di ruang V. Nah, kemudian kita akan membuktikan melalui definisi 5.2, yaitu poin kedua, yaitu fungsi K dikali dengan vektor U itu sama dengan K dikali vektor U untuk semua vektor U berada di ruang V, dan K itu adalah skalar. Nah, kita akan mengalihkan K itu dengan elemen vektor U-nya, sehingga diperoleh K dikali X1, K dikali X1 ditambah Y1, K dikali X1 dikurang K dikali Y1. Sehingga semuanya itu, setiap elemen memiliki nilai K. Kita keluarkan nilai K-nya, sehingga diperoleh K dikali X1, X1 ditambah Y1, X1 dikurang Y1. Nah, sehingga terbukti bahwa si K dikali dengan vektor U sama dengan K dikali fungsi vektor U. Sehingga dari pembuktian tersebut terbukti bahwa fungsi V adalah transformasi linier. Sekarang kita masuk ke contoh 5.2, yaitu misalkan A adalah sebuah matriks M kali N yang tetap. Jika kita menggunakan notasi matriks untuk vektor di dalam Rn dan Rm, maka dapat kita definisikan sebuah fungsi T memetakan Rn ke dalam Rm. Nah, dengan Tx adalah A dikali X. Nah, X ini teman-teman adalah sebuah matriks M kali 1. Nah, maka hasil kali AX adalah matriks M kali 1. Jadi, T memetakan Rn ke dalam Rm. Nah, T itu linear. Kita dapat melihatnya dengan memisahkan vektor U dan vektor V itu adalah matriks N kali 1. Dan misalkan K adalah sebuah skalar. Nah, seperti pada definisi 5.1, yaitu sifat perkalian matriks, maka kita akan dapat memperoleh A dikali dengan vektor U ditambah vektor V itu sama dengan A dikali vektor U ditambah A dikali vektor V, dan A dikali K dikali vektor U sama dengan K dikali A dikali vektor U. Nah, atau secara ekivalen itu sama dengan T dikali vektor U ditambah vektor V sama dengan T dikali vektor U ditambah T dikali vektor V. Dan T dikali K dikali vektor U sama dengan K dikali T vektor U. Nah, yang contoh 5.2 ini dapat kita namakan transformasi linier karena di dalam prosesnya itu terdapat perkalian oleh si A. A itu adalah matriks N kali 1. Nah, itu transformasi linier seperti ini itu disebut dengan transformasi matriks. Jadi, intinya transformasi matriks itu, teman-teman, adalah transformasi linier yang di dalamnya itu terdapat perkalian dengan sebuah matriks yang tetap,
yaitu matriks M kali N. Teorema 5.1. Di sini kita akan membuktikan bahwa jika T memetakan W adalah transformasi linear, maka T dikali dengan vektor 0 sama dengan vektor 0. Kemudian yang kedua yaitu T dikali dengan min vektor V sama dengan min T dikali vektor V untuk setiap vektor U dan vektor V, vektor U dan vektor W dalam V. Kemudian yang ketiga yaitu T dikali dengan vektor V dikurang vektor W itu sama dengan T dikali vektor V dikurang T dikali vektor W untuk setiap V dan W itu berada dalam ruang V. Nah, kita akan membuktikan satu persatu. Untuk pembuktian pertama, kita memisahkan vektor V adalah vektor yang semuanya berada dalam ruang V. Sehingga T dikali vektor 0 sama dengan T dikali vektor 0 dikali V, vektor V. 0-nya kita pindah, vektor 0 berarti 0. Kita pindahkan ke depan, yaitu 0 dikali T dikali vektor V. Sehingga diperolehlah bahwa T dikali vektor 0 sama dengan vektor 0. Kemudian untuk pembuktian kedua yaitu T dikali minus vektor V sama dengan min T dikali vektor V. Nah, caranya yaitu kita mengalihkan vektor V tadi dengan minus 1, sehingga T dikali min 1 dikali vektor V. Min 1-nya kita pindahkan ke depan menjadi min 1 dikali T dikali vektor V, sehingga diperolehlah min T dikali vektor V. Maka terbukti bahwa T dikali min V, vektor V itu sama dengan min T dikali vektor V. Kemudian untuk pembuktian yang ketiga, kita juga memisalkan vektor V dan vektor W itu berada dalam ruang V. Sehingga T dikali vektor V dikurang vektor W, kita juga mengalihkan vektor W-nya dengan menggunakan min 1. Berarti T dikali vektor V ditambah min 1 dikali vektor W. Kemudian T dikali vektor V ditambah T dikali min 1 dikali vektor W. Kemudian sehingga terbukti bahwa T dikali vektor V dikurang vektor W itu terbukti sama dengan T dikali vektor V dikurang T dikali vektor W. Baiklah, sekarang kita masuk ke definisi 5.2. Nah, jika T memetakan V ke dalam W adalah transformasi linear, maka yang pertama, himpunan semua vektor dalam V yang oleh T dipetakan ke 0 disebut dengan kernel atau ruang 0 dari T. Biasanya dinyatakan dengan ker T. Dan yang kedua yaitu himpunan semua vektor dalam W yang merupakan bayangan oleh T disebut dengan range dari T. Biasanya dinyatakan dengan RT. Jadi sebelum masuk ke teorema 5.2, saya akan menjelaskan sedikit contoh dari yang mana dikatakan kernel dan mana yang dikatakan dengan range. Nah, teman-teman, pada slide selanjutnya saya akan membahas tentang kernel dan jangkauan. Nah, kernel dan jangkauan ini merupakan bagian dari transformasi linear. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa transformasi linear itu merupakan bentuk pemetaan dari satu ruang vektor ke ruang vektor lainnya. Nah, pada slide saya yang saya sajikan ini sudah terdapat dua vektor, di mana vektor V itu merupakan daerah asal atau domain dan W merupakan kodomain. Nah, pada daerah asal atau domain itu terdapat 5 himpunan, dan pada ruang vektor W atau kodomain terdapat 5 himpunan juga. Nah, di sini saya akan menunjukkan mana yang dikatakan kernel dan mana yang dikatakan jangkauan atau range. Nah, teman-teman, di sini sudah dipetakan bahwa vektor V1 dipetakan ke 0, vektor V2 dipetakan ke 0, vektor V3 dipetakan ke vektor W3, vektor V4 dipetakan ke 0, dan vektor V5 dipetakan ke vektor W2. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwa kernel
itu disimbolkan dengan curve transformasi T, yaitu di mana himpunan vektor V itu dipetakan ke 0. Jadi kita dapat melihat bahwa yang dipetakan ke 0 itu adalah vektor V1, vektor V2, dan vektor V4. Sedangkan yang dikatakan jangkauan itu atau range itu adalah hasil atau bayangan dari yang telah dipetakan tadi. Nah, dapat kita lihat hasilnya atau range-nya adalah 0, vektor W2, dan vektor W3. Nah, sekarang kita masuk ke teorema 5.2, di mana jika T memetakan V ke dalam W adalah transformasi linear, maka buktikan 1. Kernel dari T adalah ruang bagian dari V. Yang kedua, range dari T adalah ruang bagian dari W. Nah, di sini kita akan membuktikannya satu persatu. Yang pertama, untuk pembuktian kernel dari T adalah ruang bagian dari V, kita memisalkan vektor V1 dan vektor V2 adalah vektor-vektor dalam kernel, dan K itu adalah sembarang, skalar yang sembarang. Nah, T, vektor V1 ditambah dengan vektor V2 sama dengan T vektor V1 ditambah T vektor V2 sama dengan vektor 0 ditambah vektor 0 sama dengan vektor 0. Sehingga K dikali dengan vektor V1 dalam kernel T. Jadi, kernel transformasi T adalah ruang bagian dari V. Nah, pembuktian kedua yaitu misalkan vektor W1 dan vektor W2 adalah range dari T, maka ada vektor A1 dan vektor A2 dalam ruang V sedemikian sehingga TA1 sama dengan vektor W1 dan TA2 sama dengan vektor W2. Jika vektor A sama dengan vektor A1 ditambah vektor A2 dan B itu sama dengan K dikali dengan vektor A1, maka T dikali vektor A1 ditambah vektor A2 itu sama dengan T dikali vektor A1 ditambah T dikali vektor A2 sama dengan vektor W1 ditambah vektor W2. Sehingga vektor W1 tadi dan vektor W2 dalam range T itu adalah T dikali vektor B sama dengan T dikali K dikali vektor A1 sama dengan K dikali T dikali vektor A1 sama dengan K dikali vektor W1. Sehingga K dikali vektor W1 itu dalam range T, jadi range dari T adalah ruang bagian dari W. Jadi terbukti bahwa range T adalah ruang bagian dari W. Demikian penjelasan dari kelompok 8 mengenai perubahan basis, koordinat vektor, dan transformasi matriks. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan selamat siang.